Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da, amma ba'd. Jamaah salat zuhur yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah atas segala limpahan nikmat yang Allah berikan. Salawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hari ini kita puasa Arafah. Mungkin ada yang puasa, ada yang tidak, tapi sangat dianjurkan berpuasa. Nabi SAW mengatakan puasa hari Arafah, siyamu yaumi Arafah. Ahtasibu Allah yukaffir sanah allati qablaha sanah allati ba'dah. Kata Nabi, puasa Arafah itu menghapuskan dosa setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Dan hari ini adalah hari Arafah bagi kita, dan bagi orang Saudi hari ini adalah Idul Adha. Kemarin mereka Arafah, dan itu berbeda, biasa saja, karena puasa Arafah bukan terkait dengan wukuf di Arafah, tapi puasa Arafah terkait dengan tanggal. Kalau bicara tanggal, kalau terkait dengan hari yaitu tanggal. Karena Nabi SAW mengatakan siyamu saumu yawma tasumun wal fitru yawma tufṭirun wal adha yawma tadhahun. Hari kalian berpuasa di mana kalian puasa, hari kalian berbuka di mana kalian berbuka, hari Idul Adha di mana kalian Idul Adha. Maka kaum muslimin ini terkait dengan masalah hari. Hari otomatis dia tanggal, bukan tempat, terkait dengan waktu, bukan tempat. Kemudian otomatis berefek kepada tanggal 9. Kemudian mundur ke belakang mestilah tanggal 1. Makanya kita perhatikan tanggal 1-nya. Dan ini sebagaimana tahun-tahun sebelumnya, penentuan Idul Fitri, penentuan Ramadan, dan penentuan Zulhijjah, tanggal 1 Zulhijjah. Kemudian terkait masalah puasa Arafah ini, mungkin sebagian di antara kita berpikir orang wukuf malah kita belum juga, orang Idul Adha kita malah sekarang puasa Arafah. Karena terkait puasa Arafah ini tidak ada hukum, tidak ada kaitan dengan wukuf sebagaimana kita katakan tadi. Karena puasa Arafah lebih dulu disyariatkan daripada syariat haji sendiri, yang mana dalamnya ada wukuf, dan wukuf di Arafah. Maka kaum muslimin ada yang mengatakan bahwa terkait tentang masalah haji ada yang mengatakan disyariatkan tahun ke-4 Hijriah. Ada yang mengatakan tahun ke-6 Hijriah. Ada yang mengatakan tahun 9 Hijriah. Dan Nabi prakteknya tahun ke-10, dan Nabi 3 bulan sebelum beliau wafat beliau haji, dan haji sekali, beliau cuman umroh 4 kali. Jadi jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau juga terkait dengan wukuf, tentu wukuf belum ada karena haji belum ada, tapi puasanya sudah ada. Kemudian tentunya juga beberapa kali selama kurun dari sejak zaman Nabi sampai sekarang pernah absen tidak dilakukan ibadah haji karena beberapa faktor, ada konflik, ada juga faktor terkait dengan wabah, termasuk di tahun kita kemarin, tahun beberapa itu Bapak Ibu, 2020 atau 2021, sempat libur 2 tahun, sempat libur 2 kali, tidak ada, karena nggak ada haji, tapi kita tetap juga puasa Arafah. Maka dalam hal ini kita tidak ada keraguan bahwa puasa Arafah ini terkait tentang masalah tanggal, bukan tentang masalah wukuf di Arafah sana. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tapi kalau ada yang memang hari ini di Idul Adha atau kemarin di Arafah karena ru'yah hilal yang di sana, tidak ada masalah, silahkan saja. Nah, itu tentu ini. Tapi kan sebaiknya kita sebagaimana mayoritas di sini begitu pula kita prakteknya. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, besok insyaallah kita akan melaksanakan salat Idul Adha. Banyak bertakbir dari kemarin-kemarin sebenarnya, dan hari ini juga banyak kita bertakbir, takbir mutlak atau mursal atau takbir muqayyad setiap habis salat, apalagi kalau habis salat 5 waktu. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Allah berfirman, "Fasholli li rabbika wanhar." Salatlah kalian dan menyembelihlah. Jemaah, ada beberapa yang perlu kita perhatikan untuk besok hari, yaitu paling tidak ada 6 atau 7, yaitu tentang adab-adab kita menuju tempat salat besok. Yang pertama adalah mandi. Ini jelas nih, kalau kita ini suka mandi. Orang Indonesia ini kan suka kali mandi. Orang Arab agak jarang mandi gitu. Karena di sana orang tuh beda sama kita. Kita pakai baju pagi, siang udah hitam di belakang. Kalau mereka 2 hari udah hitam. Nah, gitu. Jadi memang mungkin alam beda. Saya perhatikan begitu. Tapi intinya dia sunnahkan untuk mandi. Terserahlah, mau Arab enggak Arab, penting disunnahkan untuk mandi. Yang pertama, yang kedua, berhias diri. Ya, pakai pakaian yang terbaik. Tapi ibu-ibu perlu diperhatikan, ibu-ibu jangan berhias
yang mana itu membuat orang suka ya, pakai gincu segala macam tidak boleh, berlebihan tidak boleh. Tentu diperhatikan. Pakai minyak harum yang sangat kuat tidak juga boleh bagi ibu-ibu ya, tapi kalau pakai deodoran boleh. Kemudian yang ketiga, bagi kita yang salat Idul Adha dianjurkan untuk tidak makan terlebih dahulu karena Nabi demikian. Wala ya'kul yaumal adha hatta yarji fayakula min adhiyatihi. Nabi SAW ketika Idul Adha dia pergi sholat tidak makan terlebih dahulu sampai dia pulang, dan ketika dia pulang yang dimakannya daging hewan kurbannya. Kalau kita kue bolu, dah siap nih kue bolu nampaknya, ya kan? Saya pun habis ini mau beli kue bolu juga rencananya, karena besok kita ke Sawalunto, nanti ke Sawalunto, jadi dah siap-siap beli kue bolu. Tapi anjurannya kita tuh maunya pulang tuh makan kurban. Ini kita terlalu lambat, lelet. Ya orang zaman dulu memang tidak ada penitia. Orang sekarang lihat darah aja pingsan, ya kan? Orang zaman dulu biasa kemana-mana bawa pedang mereka, santai, dia nyembelih orang pun sering juga ya. Beda sama kita. Tentu eksekusi cepat, dan memang dianjurkan untuk sholat Idul Adha waktunya dipercepat, Idul Fitri dilambatkan dikit karena terkait dengan bayar zakat. Tapi Idul Adha biar cepat pulang makan daging kurban, cepat eksekusi, biar tak naik asam lambung. Ini penting juga ini saya sampaikan. Jadi banyak orang sekarang ini kan penyakitnya itu terlambat makan dikit, apa kan begitu. Makanya Idul Adha jangan sholat setengah 10. Ini gara-gara kota infak nih, akhirnya jam 9 jam 10 kelamaan. Harusnya pengurus masjid paham akan hal ini. Tapi kalau memang peceklik mana lagi Ustaz, ya kan? Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini. Jadi sebaiknya pulang langsung makan daging kurban. Tapi kita sepertinya tidak bisa. Karena kita menunggu lama, panitia lah, inilah, apalah. Tapi anjuran sunnahnya tidak ada yang dimakan setelah pulang oleh Nabi kecuali daging hewan kurban beliau. Paling tidak kita paham, menjadi spirit. Mudah-mudahan bisa kapan-kapan nanti kita praktekkan. Kemudian yang keempat, takbir. Keluar rumah hendak salat Id. Nabi SAW dalam hadis yakhruju yawmal fitri fayakabbiru hatta ya'til musalla hatta yaqdi salata fa idza qada salah qata'a takbir. Nabi SAW jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika beliau keluar salat Idul Fitri, jadi hukumnya sama Idul Fitri Idul Adha ya. Ketika itu beliau bertakbir sampai di lapangan dan sampai salat hendak dilaksanakan. Jadi ketika sudah sholat maka beliau selesai takbir dan beliau pun sholat kemudian berkhutbah. Jamaah yang dimuliakan Allah, kita bertakbir dari rumah. Dianjurkan kita takbirnya adalah takbir jahar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha, bukan flash disk yang bertakbir Bapak Ibu, kita yang bertakbir. Ini flash disknya bertakbir terus. Ya enggak apa juga lah kalau syariat, kalau sekedar syiar. Tapi intinya di kitanya. Kitanya yang beramal, bukan flash disk yang beramal ya, bukan YouTube, di HP, di TV, Android kita, tapi lisan kita ini. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar walillahil hamd, bertakbir. Kemudian Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang kelima, menyuruh para wanita, anak-anak kecil untuk berangkat salat Id. Bahkan Nabi SAW dalam riwayat menceritakan sampai wanita-wanita yang mereka tidak salat pun, atau perempuan-perempuan yang mereka dipingit pun disuruh keluar, cuman tidak mendekati tempat sholat. Intinya ramai, biar apa syiar itu nampak. Maka kaum muslimin ternyata kita ini ramai, begitu kan? Sehingga orang-orang melihat, oh ternyata umat Islam ini tidak sembarangan mereka. Pas sholat Idul Fitri, Idul Adha ramai. Pas pembagian daging ramai juga. Pas sholat zuhur tidak ramai lagi. Ini masalahnya. Nah, jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika kita selanjutnya di antara adab yang keenam adalah ketika kita pergi, melewati jalan perginya beda, pulangnya pun beda. Jalan yang dilewati beda. Disunnahkan demikian. Pergi gang sini, pulang gang sini. Begitu dia. Dianjurkan demikian. Sebagaimana dalam hadis, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza kana yaum Id khalafat tariq. Nabi SAW ketika salat Id beliau lewat jalan yang berbeda ketika berangkat dan ketika pulang. Jadi Bapak Ibu rumahnya di sini jalan ke masjid, pulang nanti lewat sini. Itu yang disunnahkan. Enggak pun enggak apa-apa. Yang penting pasti dia tahu jalan pulang, ini penting. Jadi jamaah yang dimuliakan Allah, kata para ulama, di antara hikmah kenapa Nabi itu perginya beda, pulangnya beda, biar jadi saksi langkah-langkah kita ini.
ketika dia beda, besok di hari kiamat dia menjadi saksi kelak di hari kiamat bahwa langkah-langkah kita ini pernah kita langkahkan di gang-gang itu. Kemudian kalau hikmah yang agak lucu-lucunya, biar kita nih tahu lapangan, ya kan? Jadi jangan di situ-situ ya kita lewat kan, itu tambahan aja sifatnya. Tapi yang iya dan enggak. Tapi yang jelas yang pertama tadi kata para ulama. Nah, jadi Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebaiknya demikian. Tapi kalau enggak pun enggak apa-apa. Ini cuma sebatas sunnah saja. Cuman jemaah kita yang di kota ini dia bertanya, "Ustaz, oh begitu ya?" Iya. Kalau begitu saat kita pergi lewat jalur kiri, pulang jalur kiri juga. Mobil kan begitu. Satu jalur kan dua kali berjalan Ustaz. Ini ya juga nih saya bilang, iyalah, gak apa-apa lah Bu, serah Ibu lah. Yang penting bisa jalan pulang. Kemudian yang ketujuh, dia anjurkan ketika pergi jalan kaki, tidak pakai nio. Kecuali saya nanti ke Sawalunto, ini pakai mobil kijang kita nih. Kalau Alphard nggak bisa, karena nggak ada. Maka daripada itu Bapak Ibu jamaah pergi jalan kaki, pulang jalan kaki. Dalam hadis yakhruju kana Rasulullah SAW yakhruju ilal aidi masyian wa yarji masyian. Nabi ketika pergi sholat jalan kaki, pulang jalan kaki. Tapi kalau memang rasanya terlampau jauh, Bapak Ibu tidak bisa, kaki sakit, tidak apa-apa naik kendaraan. Tapi yang paling dianjurkan, yang paling disunnahkan jalan kaki. Mudah-mudahan 7 sunnah ini bisa kita praktekkan dan kita menjadi hamba-hamba Allah yang betul-betul terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala dan penyembelihan hewan kurban yang paling baik hari pertama. Karena dalam satu hadis Nabi mengatakan tidak ada amalan yang terbaik dilakukan oleh anak Adam di hari Idul Adha, yauman nahri, kecuali min iraqatid dam, yaitu menumpahkan darah hewan kurban. Tapi banyak masjid hari kedua, ketiga, keempat, tidak apa-apa. Hari tasyrik masih termasuk ayam tasyrik dzabhun kata Nabi. Tapi yang paling afdal hari pertama. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.